KPU tetapkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wapres terpilih. Prabowo berkelakar ke Anies Muhaimin saat menyampaikan sambutan di KPU. TKN Prabowo Gibran memastikan rencana PDIP ke PT UN akan sia-sia. Hindari kucing di tengah jalan, 2 mobil menabrak separator. Halo, Halo, selamat selamat pagi. pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Betul sekali, Untuk pagi ya. hari ini untuk Anda yang mungkin sedang bersiap-siap untuk menuju ke kantor ataupun bersiap-siap untuk kembali ke kampung halaman karena kemarin belum sempat mudik seperti itu ya. Betul. Atau mungkin justru pada pagi hari ini Anda yang akan bersiap-siap untuk menemui orang terkasih di samping Anda. Kami sudah menyiapkan berbagai informasi yang mudah-mudahan bisa membuat pagi hari Anda jauh lebih inspiratif lagi, lebih semangat lagi. Saya Wira Ananta. Saya Selis Regar. Inilah Menyapa Pagi. Selengkapnya. Ya, pemirsa dan juga Sally yang Iya, Wira. minggu-minggu ini sangat ramai sekali dibacakan, diberitakan tentang bagaimana pada akhirnya ya, ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka resmi Betul. disebutkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Semoga saya nggak salah angka ya ini 2024-2029 dan kabarnya di tahun 2024-2029 ini merupakan pesta demokrasi yang cukup banyak sekali menyita perhatian. Kenapa? Karena satu selain pandemi COVID-19 adalah bagaimana pada akhirnya eh, jumlah perolehan voters yang memilih Prabowo ini adalah yang terbanyak dalam sejarah Indonesia. Betul sekali. Dan ini satu putaran ya Wira dari 3 paslon. Dan ternyata Prabowo Gibran mendapatkan hampir 58% lebih Yes. ya untuk suaranya di Pilpres 2024. Ya, walaupun masih banyak ya yang melakukan ya silang pendapat seperti itu. Tapi itu justru itulah yang membuat kita Indonesia. Tapi walaupun silang pendapat pada akhirnya kan koalisi juga. Nah, ini ada kabar nih dari Komisi Pemilihan Umum Resmi yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Dan penetapan itu berdasarkan hasil rapat pleno yang dipimpin dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029. Pembacaan berita acara KPU tentang penetapan presiden dan wakil presiden dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari di Aula Gedung KPU Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.
Seneng ya kalau kita lihat, ada rekonsiliasi, udah ada Betul. ucapan terima kasih, ucapan selamat, apalagi kemarin ya pada saat breaking news tuh ya, yang menjadi pusat perhatian saya pada saat breaking news itu bukan hanya bagaimana Cinta Lama yang, belum selesai, belum kelar itu, tetapi bagaimana Ibu Titik Soeharto ya, ini yang juga tampak setia mendampingi Sally. Kenapa ketawa? Ada Betul. yang salah dengan statement Enggak, saya? seneng dong melihat Prabowo Senang dan Bu karena Titi sudah bersatu, mendampingi selalu ya. oh wow, so sweet. Nah, berbicara tentang bagaimana Prabowo akhirnya terpilih ya. Betul. Ini usai ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa pemilu tahun ini berjalan dengan amat sangat lancar, kondusif, dan tentunya damai. Meskipun ada pihak yang merasa kecewa dan tidak puas, namun dirinya meminta semua pihak untuk mengedepankan sikap kenegarawan. Presiden terpilih Prabowo Subianto bersyukur proses pemilu kali ini berlangsung aman dan damai. Prabowo mengatakan proses pemilu yang damai ini membuktikan pada dunia bahwa Indonesia mampu melaksanakan peralihan kekuasaan politik secara kondusif. Hal ini diungkapkan Prabowo usai KPU menetapkan dirinya sebagai presiden terpilih di kantor KPU RI Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan aman, dengan damai. Kita menyadari bahwa ada pihak yang mungkin kecewa dan tidak puas. Kita perlu mawas diri, kita perlu terus-menerus koreksi diri kita. Kita perlu diskusi di antara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan-perbaikan sistem. Tetapi intinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, sekali lagi kita buktikan kepada dunia kita mampu melaksanakan suatu proses ya, peralihan kekuasaan politik secara damai. Ini tidak ringan. Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang. Ini membutuhkan upaya kenegarawanan, leadership dari semua tokoh-tokoh politik dari berbagai partai. Dan kita berterima kasih, kita mengakui jasa-jasa pendahulu kita, pendiri-pendiri bangsa kita yang merancang sistem ini. Tim Simpo TV melaporkan. Ya, Wira. Nah, yang juga ramai ya tadi, kamu mau ngapa tadi? Prabowo kan sudah bersyukur nih. Kita Ha-ha. pun juga bersyukur nggak sih, Wira? Bersyukur dong, Akhirnya bersyukur karena akhirnya pemilu. pesta demokrasi ini Betul kelar sekali. lancar begitu kan. Betul. Kenapa? Mm-mm. Yang pastinya kita senang juga melahirkan adanya presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang nantinya bisa menaungi kita masyarakat Indonesia untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena sekali lagi seperti yang sudah disampaikan Om Gemoy ya, Yes. bahwa Presiden Prabowo ini ya, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini bukan hanya presiden bagi mereka yang memilih, tetapi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi itu adalah harapan selain dari rekonsiliasi adalah bagaimana pada akhirnya Prabowo Subianto ini mengajak kepada seluruh masyarakat termasuk saya generasi Alpha 20 tahun yang lalu untuk tetap bersama-sama dan bersinergi seperti itu, Oke, ya kan? betul. Nah, sebelumnya ini pada Selasa malam kemarin, ini Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pihaknya ini siap loh melakukan berbagai langkah ya pendekatan politik ke berbagai partai politik, termasuk adalah seluruh partai di beberapa partai lain untuk memperkuat koalisi. Dan pastinya Prabowo menganggap pembentukan koalisi ini sebagai tanda menyelesaikan tensi panas usai Pilpres 2024. Emang tensinya panas banget ya? Kayaknya sih gitu, Ira. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pemohon 1 yakni Anies Imin dan pemohon 2 Ganjar Mahfud. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa pihaknya kini siap melakukan pendekatan politik
kepada seluruh partai di luar koalisi Indonesia Maju untuk memperkuat pemerintahan ke depan. Prabowo menganggap pembentukan koalisi ini sebagai tanda menyelesaikan konflik antara pihak tercipta selama pemilu. Selain itu, menurutnya semua pihak harus kembali bersatu untuk membangun bangsa. Kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ini masih berita seputaran kemarin ya, yang penyematan penetapan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih begitu. Presiden terpilih Prabowo Subianto ini pemirsa sempat melontarkan candaannya saat menyampaikan sambutannya saat penetapan pemenang Pilpres 2024. Prabowo menyampaikan bahwa ia memahami perasaan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang juga hadir saat rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo pun bahkan mengungkapkan bahwa ia mengerti senyum Anies dan Caimin terasa berat. Dalam pidato sambutannya usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto sempat melontarkan candaannya kepada pasangan Anies Imin yang juga hadir dalam rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU RI Jakarta. Prabowo mengatakan bahwa dirinya memahami perasaan pasangan Anies dan juga Caimin, mengingat ia juga pernah berada di posisi yang sama sebelumnya. Prabowo juga mengungkapkan dirinya mengerti senyum Anies dan Caimin terasa berat karena harus menerima kekalahan di Pilpres 2024. Sontak pernyataan tersebut disambut riuh tepuk tangan dari seluruh tamu yang hadir di ruang sidang KPU RI Jakarta. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Di akhir sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pertandingan dalam kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai. Dia pun mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam membawa kebaikan bagi bangsa ini. Prabowo Gibran dinyatakan menang atas dua pasang calon lainnya dengan selisih cukup jauh dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59% dari 164.227.475 suara sah nasional. Dengan hasil ini Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024 satu putaran. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Sally pengen nggak nge-impersonatein gimana kemarin waktu ada pemilihan lagi pada saat penyebutan, saya mengerti kok Mas Anies perasaannya. Takut Kenapa itu? Tapi sekali lagi itu adalah bentuk ya. Sekali lagi perbedaan itu akan membuat kita menjadi berwarna. Justru itulah yang menjadikan Indonesia. Kan Indonesia memang dikenal dengan banyak sekali warna, dengan banyak sekali perbedaan pandangan politik. Tapi yang kita yakini bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa sikap kenegarawanan ini penting banget. Betul sekali. Iya nggak sih? Jadi jangan sampai walaupun kita berbeda pendapat, tetapi pada akhirnya kayak saling
menjatuhkan begitu. Betul sekali Wira, seperti yang kemarin yang menjadi menarik perhatian kita semua. Kenapa? Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto langsung menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Rabu sore. Nah, ini padahal ya, sebelumnya Muhaimin Iskandar adalah cawapres pendamping Anies Baswedan. Nah, apakah ini sinyal kuat PKB gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran? Usai ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PKB di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu siang. Prabowo datang dengan didampingi sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo langsung disambut hangat oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat tiba di kantor partai berwarna hijau itu. Prabowo dan Muhaimin terlihat melakukan perbincangan. Usai pertemuan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan keinginan partainya untuk terus menjalin kerjasama dengan Partai Gerindra. Dirinya berharap PKB dan Gerindra dapat bekerja sama di berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang pertama, PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir, berdiskusi, sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sel, ada komentar? Kayaknya dari tadi kamu komentar dari tadi kamu ketik-ketik handphone mulu. Kayaknya Mira aja deh yang komentar nih. Kenapa kok harus saya kayak begitu? Gak apa-apa, berarti ini adanya pertemuan Prabowo dan Caimin berarti kembali bersatu lagi kan. Iya Tidak sih. ada panas-panasnya lagi seperti kemarin pemilu 2024 Emang sempat kan. panas ya kemarin? Sepertinya panas sih. Oh iya, saya paham sih perasaan kamu. Kita beralih ke informasi yang lain ya. Oke, Wira. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, ini menyebut akan banyak sekali pertemuan antar tokoh politik dalam beberapa hari ke depan. Dan pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan akan banyak nantinya pertemuan antar tokoh politik dalam waktu dekat. Dasko menyebut pertemuan antar tokoh politik tersebut bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lebih luas, dirinya masih enggan untuk membocorkan topik pembicaraan pertemuan itu. Namun ia hanya menyampaikan pertemuan antar tokoh politik nantinya akan menggembirakan. Ya, dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya, tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya, Gibran nanti begitu, Bang? kita lihat
dalam pernyataan hari itu karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kira-kira menurut kamu yang jadi oposisi siapa? Nggak Aduh, usah ditutup-tutupin. Kamu pasti kayak Apakah begitu. PKS? Aku tahu kok perasaan kamu, Sel. Kamu tadi mau ngomong apa? Mumpung nih, Apa ya ada nih? bapak-bapak yang terhormat pada pagi hari ini sedang mungkin sambil ngopi, makan nasi kuning, begitu nasi padang gitu kan, lauknya ayam goreng. Mungkin sambil menyaksikan tayangan pada pagi hari ini menyapa pagi. Apa yang pengen kamu sampaikan? Intinya yang pastinya kita menunggu ya Wira, apapun partai politik siapapun yang bergabung, kita menunggu Oke. pastinya dong Wira. Kalau Apalagi? tadi kan, kalau Sally tadi kan mengatakan bahwa akan menantikan siapa Yes. partai yang akan bergabung. Saya sih ingin menantikan siapa sih oposisi yang nantinya akan menjadi penyeimbang agar peta politik Indonesia ini semakin dinamis. Oh, positif banget deh kata-kata saya pada pagi hari ini. Astaga. Baik, kami kembali setelah yang satu ini. Jangan lupa sarapan ya. Kami akan temani aktivitas pagi Anda di program Menyapa Pagi. Saya Wira Adanta. Saya Siris Regar. Kami balik setelah yang satu ini. Sarapan saya. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda masih menyaksikan Menyapa Menyapa Pagi. Pagi. Saya Wira Ananta. Saya Sally Siregar. Dan yang pastinya kami masih memberikan banyak sekali informasi, khususnya adalah bagaimana terkait dinamika dan pesta politik yang kemarin baru saja kita ikuti bersama-sama. Termasuk diantaranya adalah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, ya. Yang katanya Sally itu hot banget begitu kan. Tapi ya semoga saja walaupun hot ya, ini tetap bisa memberikan Anda sesuatu yang jauh lebih semangat lagi pada pagi hari ini ya. Rivalitas, tantangan itu hal yang biasa, tetapi ya gimana lah caranya supaya Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Nah, kita masih berbicara tentang bagaimana dinamika dari pesta politik ini tergelar seperti itu. Ini ada komunitas relawan pendukung Prabowo Gibran, Sel, Betul. ya, yang menggelar halal bihalal dan syukuran atas kemenangan pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Ya Wira dan pemirsa, acara digelar guna menjaga semangat kebersamaan dan persatuan yang terjalin selama proses suksesnya kepemimpinan bangsa Indonesia pada tahun 2024. Ya, betul. Setelah ditetapkan oleh KPU pasangan Capres Prabowo Gibran, hari ini kami 3 organ relawan yaitu Jaringan Nasional Aktivis 98, Jaringan 98, Adonara dan Jaringan Jiwa Nusantara, JPN, dan Penggerak Nusantara, merefleksikan diri bagaimana kemudian kemenangan ini tidak sia-sia. Dalam pengertian adalah kami para organ relawan yang beraliansi coba berkumpul bersama-sama membangun satu platform untuk dibawa ke pemerintah. Seperti apa sih peranan para aktivis pergerakan milenial dan generasi Z dalam mengisi pemerintahan ini. Jadi di balik refleksi ini ada sebuah gagasan yang kami tawarkan. Tadi kan sempat ditekankan soal peran aktivis sejak proses pemilihan sampai akhirnya Prabowo Gibran menang. Ada yang ingin disampaikan ke nanti? Ya, politik itu adalah bagaimana ruang-ruang negosiasi terbuka. Artinya di situ ada peranan partai, ada juga peranan aktivis ya yang dalam jubah relawan itu juga harus mempunyai platform bersama, berpikir bagaimana membangun bangsa ini. Jadi buat presiden terpilih bukan cuma hanya partai politik yang harus didengar, tetapi juga para relawan dan juga masyarakat yang mendukung kemenangan tersebut. Nah, ini masih bicara tentang syukuran, gimana pada akhirnya ini banyak sekali ya organisasi sayap partai yang akhirnya juga melakukan puji syukur atas ucapan syukur ya. bukan hanya pesta demokrasi yang sudah berjalan lancar atau terpilihnya Prabowo Subianto, tapi bagaimana pada akhirnya pesta demokrasi ini kita bisa lalui bersama-sama. Betul, seperti kayak kemarin juga ada berita adanya para bapak-bapak juga yang
cukur massal untuk Ada mama, menyambut. Oh ya iya, ibu-ibu masak-masak, jangan lupa. masak-masak. Betul. Itu mereka juga bukan bapak-bapaknya cukur rambut, mamanya masak-masak Yes. terkait pemilihan ini. Jadi sekali lagi banyak sekali harapan dan juga ekspektasi yang juga dilontarkan oleh banyak sekali masyarakat seperti itu. Nah, berbicara tentang bagaimana pada akhirnya dukungan-dukungan ini terus mengalir seperti itu, salah satu organisasi sayap Partai Golkar, ini Satuan Karya atau Satkar Ulama, ini mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Satkar Ulama secara resmi mendukung Airlangga Hartarto untuk tetap menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan di Wisma Laina Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 23 April 2024. Ketua Umum DPP Satkar Ulama Indonesia Muhammad Idris Laina mengatakan dukungan itu diberikan karena keberhasilan Airlangga yang dianggap dapat memimpin partai berlogo pohon beringin tersebut. Idris menyebut hal itu dibuktikan dari kesuksesan Partai Golkar dalam menghadapi Pileg 2024, yakni memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan. Golkar juga berhasil memenangkan capres dan cawapres yang diusung di Pilpres 2024. Yang jelas, alhamdulillah, Satkar Ulama melihat di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto, alhamdulillah Partai Golkar sekarang menjadi pemenang nomor 2 di dalam pemilu 2024 yang lalu. Artinya ini suatu prestasi yang menurut kami harus dihargai oleh seluruh kader Satkar Ulama, termasuk juga seluruh kader Partai Golkar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya Wira, tak hanya panasnya pemilu 2024, ini juga panas nih soal Ketua Umum Golkar nih. Kira-kira siapa ya? Apakah Airlangga masih melanjutkan lagi? Siapa? Emang siapa? Ya. Kita masih bertanya-tanya nih, akankah Airlangga lanjut? Apakah Ada siapa? yang baru lagi kah? Kita masih menantikan Betul sih sekali. seperti apa ya dinamikanya. Tapi sekali lagi kalau kita bicara politik ini bisa dikatakan sangat-sangat cair sekali ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya kan Prabowo sama si Caimin kan dulu juga sempat bersama-sama tuh. Ya kan? Dan pada akhirnya di tahun 2024 kemarin ini menjadi rivalitas begitu. Dan pada akhirnya bersatu kembali melalui cinta kasih rekonsiliasi. Duh, mantep banget. Nah, kalau tadi yang udah indah-indah, ini ada yang sedang menuju ke rekonsiliasi. Ada PDI Perjuangan, pemirsa, yang kembali mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024. Dan menanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan memikat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespon langkah PDI Perjuangan yang kembali menggugat KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024. Airlangga menyebut keputusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak dan mengikat, termasuk untuk keputusan sengketa hasil Pilpres 2024. Airlangga menyampaikan putusan tersebut menandakan Pilpres 2024 telah usai, sekaligus memberikan kepastian bahwa paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia periode 2024-2029. Jadi pertama tentu berterima kasih kemarin MK sudah membuat keputusan dan kita tentu menghargai keputusan, dan saya selalu menyampaikan bahwa Pilpres sudah selesai. Dan insya Allah besok KPU akan memberikan semacam sertifikat atau keputusan pemenang Pilpres 2024. Dan dengan demikian tentu ketidakpastian sudah selesai. Jadi masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian bahwa pemenang pemilu 2024 adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oleh karena itu, mulai dari besok sejak ditetapkan KPU sampai dengan pelantikan, tentu banyak persiapan yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk mengelola waktu ke depan. Dan tentunya Bapak Presiden Joko Widodo menjadi penting untuk tentunya membawa kita dalam sampai dengan bulan Oktober nanti. Ini PDIP mengajukan petun juga nih Pak. Kalau kita bicara pemilihan apakah itu Pileg dan Pilpres,
yang sudah dimandatkan adalah keputusan dari MK yang final dan binding. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Yes, jadi sekali lagi kalau apapun yang memang sudah terjadi, semoga saja ini bisa mendapatkan banyak dukungan ya dari masyarakat, termasuk bagaimana pada akhirnya PDIP ini juga memberikan respon ya terhadap bagaimana proses rekonsiliasi, termasuk bagaimana pergerakan dinamika politik kita, bagaimana pada akhirnya Prabowo melakukan koalisi-koalisi dengan banyak partai. Karena sekali lagi yang seperti diharapkan oleh Prabowo Subianto sebelumnya bahwa kita tuh udah waktunya, Sel, untuk ngebangun bangsa ini dari berbagai sektor. Nah, ide-ide kreatif dari berbagai elemen, termasuk dalam hal ini adalah oposisi, ini menjadi bahan bakar supaya ke depannya bisa jauh lebih baik lagi seperti itu. Betul Wira, tadi sudah dari Partai PDI Perjuangan, ini juga dari PAN. Ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto merespon soal PDI Perjuangan yang melanjutkan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Nah, ini pihaknya, dirinya ini menyebut bahkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan terakhir untuk menyidangkan pemilu yang bersifat final dan mengikat. KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Dengan demikian, SK KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan berlaku secara sah. Namun kini PDI Perjuangan kembali menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan bahwa putusan MK adalah puncak dari segala kontestasi. Yandri menegaskan sesuai Undang-Undang Dasar, putusan MK adalah puncak dan bersifat mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya. Ya, kalau bagi PAN setelah Mahkamah Konstitusi mengesahkan di tanggal 22 kemarin, artinya itu puncak dari segala proses kontestasi pemilu tahun 2024. Jadi kalau ada tahapannya dipersoalkan kan sudah ada Bawaslu, kalau ada pelanggaran kan ada Gamkumdu, kemudian kalau ada hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan kecurangan kan ada jalurnya semua. Dan memang puncaknya itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi itu adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir, artinya final dan mengikat. Jadi menurut PAN tidak ada lagi upaya hukum lain setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan atau menolak gugatan 0102 dan hari ini KPU menetapkan pemenangnya itu 02 Prabowo dan Gibran. Ya tadi saya bilang merangkul itu menjadi kebutuhan bangsa kita gitu loh. Artinya merangkul itu belum tentu juga semuanya satu barisan di dalam, ya kan? Karena partai-partai juga banyak berkomentar, bukan hanya PDIP atau yang lain, di luar atau di dalam sama terhormatnya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kalau mereka mau gabung atau nggak gabung itu kan tergantung Pak Prabowo dan tergantung partai politik masing-masing. Ya, PAN tidak akan ikut campur dan PAN tidak merasa terganggu kalau ada yang mau bergabung, ya itu biasa-biasa saja, welcome saja, nggak ada masalah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Aduh, ini makin menyenangkan ya kalau sudah kayak begini. Makin kesini makin clear, makin lega ya. Yang sininya memberikan tanggapan, sininya memberikan respon, begitu kan. Kenapa begitu ya, mereka nggak saling duduk sambil ngopi bareng gitu kan. Mungkin duduknya di program Menyapa Pagi, kita bisa menyatukan yang terpisah ini menjadi satu kesatuan rekonsiliasi begitu kan gitu. Nah, ini ada yang melakukan komunikasi kembali ya, memberikan tanggapan. Ini TKN Prabowo Gibran ini menjelaskan tidak ada langkah hukum yang dapat ditempuh lagi usai proses penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU. Dan TKN memastikan rencana PDI Perjuangan yang akan mempersoalkan kembali hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap legitimasi pemilu yang sudah ditetapkan. Ini ada Pak Juri di samping saya ini. Pak Juri ini mantan ketua KPU. Tahu prosedur apa yang terjadi pada proses pemilu, dari tata cara penyelenggaraan, pencoblosan, kampanye dulu, pencoblosan, perhitungan, sampai pada sengketa hasil.
Betul nggak Pak Juri? Nah, tidak ada proses hukum lain selain Mahkamah Konstitusi. Jadi rezim pemilu itu hanya dua yang berhak untuk mengadili. Pertama namanya Bawaslu, kalau pada masalah proses. Yang nomor dua adalah Mahkamah Konstitusi kalau itu menyangkut masalah hasil. Jadi kalau masalah petun, apa yang mau dipetunkan? Tapi ya sekali lagi kita hormati langkah-langkah DPDI karena itu adalah hak sebagai bagian dari komponen bangsa untuk menyampaikan itu. Tapi tidak berpengaruh terhadap masalah substansi legalitas, substansi legitimasi rakyat maupun legitimasi daripada pemilu itu sendiri. Clear ya soal masalah itu. Jadi silakan tapi tidak berdampak apa-apa. Menurut saya itu hanya ya dalam rangka untuk menciptakan dan menjaga momentum mereka saja dalam rangka elampitas perjuangan internal supaya masih pada semangat teman-teman PDI begitu. Hanya dalam rangka itu menurut pemahaman saya. Tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap proses legitimasi hasil pemilu ini. Nah, ini kan daripada satunya ngomong apa, mending duduk di Geraha Senatama lantai 3, kita ngobrol di Menyapa Pagi, bincang spesial 1 jam. Ini produser-produser udah siap breaking news dari pagi ke pagi seperti itu, ya kan? Daripada saling saut-sautan, Iya, betul ya sekali. kan? Supaya sama-sama lebih enak gitu Betul, loh. dan pastinya ya kan? dari hasil MK pun sudah final ya, Udah sudah final, mengikat dan tidak bisa begitu. lagi untuk diajukan kemana-mana. Tapi kadang ya saya mewakili pertanyaan para netizen yang suka-suka kepo begitu. Pertanyaan saya adalah kenapa sih kok masih melakukan sidang ke PT UN begitu loh. Ya kan? Padahal kan statement dari MK ini dan kewenangan dari MK ini sudah jelas gitu loh Sel. Iya, betul. Kalau udah ditetapin ya MK ini udah final. Udah This is the final yes. decision. So saya rasa apa yang harus diperdebatkan kembali seperti yang sudah disampaikan lagi-lagi sama negarawan kita, banyak para politisi yang juga menegaskan ayolah terima pesta demokrasi ini dengan berbagai berbagai perbedaan pendapat ini sebagai sebuah motivasi bahan bakar Betul. gitu loh. Karena siapapun presiden yang terpilih pastinya punya tujuan yang baik ya, Wira, untuk Indonesia ke depannya. Iya, saya tahu kok perasaan kamu. Kita geser lagi ke segmen ketiga. Oke. Tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Simpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kembali lagi pemirsa dengan kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Ya, kami masih menemani aktivitas pagi Anda. Semoga saja Anda selalu dalam kondisi yang sehat. Betul. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Di segmen ketiga ini kami masih memiliki banyak informasi ya, yang mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda pada pagi hari ini. Khususnya mungkin bagi Anda yang mungkin sedang bertanya-tanya dalam waktu belakangan ini Presiden Jokowi ini sebelumnya melakukan perjalanan kemana, karena kabarnya ini masyarakat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ini mengaku senang dengan kedatangan Presiden Joko Widodo yang meninjau pasar tradisional di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Jokowi ini mengecek sejumlah harga bahan pokok hingga infrastruktur pasar. Selain meninjau pasar nih Wira, Jokowi juga meninjau kesiapan SDM kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kondo Sapata. Jokowi juga menilai peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sangatlah penting. Presiden Jokowi dengan didampingi sejumlah menteri dan pejabat daerah meninjau pasar tumpah di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa kemarin. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi ingin meninjau langsung harga bahan pokok pangan dan infrastruktur di area pasar tersebut.
Masyarakat tampak antusias akan kedatangan Presiden Jokowi di Pasar Tumpah. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, masyarakat Kabupaten Mamasa tidak memiliki pasar tetap dan hanya mengandalkan Pasar Tumpah sebagai satu-satunya lokasi pasar di kabupaten tersebut. Selain meninjau pasar, Jokowi juga turut meninjau fasilitas kesehatan yang ada di RSUD Kondo Sapata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam kesempatan ini, Jokowi menilai peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sangatlah penting. Tim Simpo TV melaporkan. Betul sekali ya Wira, kalau Jokowi bilang kalau SDM untuk kesehatan itu sangat penting karena memang kesehatan sangat penting juga buat Ini masyarakat kebutuhan ya, kan ya, kebutuhan. bisa Betul. dikatakan sebagai kebutuhan. Sekali lagi kesehatan itu juga termasuk bagaimana SDM-nya disiapin, alat-alatnya ada, infrastrukturnya gampang. Tapi jangan lupa Pak Jokowi, jalannya juga dibenerin, gitu kan. Begitu kan Sel? Betul Aku Wira. tahu perasaan kamu. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini masih berita terkait Presiden Jokowi yang meresmikan revitalisasi infrastruktur pasca gempa dan impres jalan daerah di Sulawesi Barat. Dan sebanyak 147 unit infrastruktur diresmikan oleh Presiden beserta sejumlah menteri. Pembangunan infrastruktur pasca gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat telah rampung dibangun. Presiden Jokowi bersama beberapa menteri, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta beberapa pejabat daerah meresmikan sejumlah infrastruktur di Sulawesi Barat, sebanyak 147 unit infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun yakni kesehatan, pendidikan, perkantoran, gedung peribadatan, olahraga, rumah susun, rumah adat, dan prasarana air minum. Sebagian infrastruktur belum rampung seperti gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan satu masjid. Lebih luas, Presiden juga akan memberikan mobil listrik untuk mendukung kegiatan praktek sekolah SMK Negeri 1 Rangas, serta pembangunan asrama atas permintaan para pejabat daerah dan kepala sekolah SMK Negeri 1 Rangas. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang kita bangun di Mamuju dan pada umumnya di Provinsi Sulawesi Barat ini atas instruksi dan perintah langsung yang saya sampaikan pada saat gempa yang lalu. Ini dibangun, ini dibangun, ini dibangun. Saya lihat tadi, alhamdulillah sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid Syuhada. Siang ini saya kirim mobil listrik untuk praktek, bukan untuk dikendarai. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Baru juga disinggung ya tadi kalau seumpamanya ngerevitalisasi itu jangan rumah sakitnya doang, jangan SDM-nya doang, jangan alatnya doang gitu kan. Tapi juga jalannya. Karena kan misalnya nih, aku habis sakit ya kan. Katakanlah benerin gigi gitu kan, udah dibenerin, udah rapi pakai behel, terus jalannya geronjol-geronjol, kan giginya jadi goyang-goyang ya Pak, kayak gitu. Ya ini saya mewakili para netizen aja sih Pak Jokowi, ngapunten ge Pak, matur nuwun sanget. Pak, kita geser ke informasi lainnya. Ini ada Presiden Jokowi yang seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ini sudah meresmikan impres jalan daerah Provinsi Gorontalo, di mana peresmian IJD ini terbagi di 3 kabupaten. Dan pembangunan ini bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Selain itu, pembangunan jalan untuk mendukung produksi lokal seperti kelapa dan jagung. Oleh sebab itu, jalan sangat penting untuk menaikkan produktivitas di sebuah daerah. Di Provinsi Gorontalo, pada tahun ini telah diberikan 161 miliar untuk 5 ruas jalan sepanjang 46 km di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan di Gorontalo Utara. Seperti yang sekarang kita lihat di sini. Ini salah satu ruas yang dikerjakan, sehingga sekali lagi hasil-hasil produksi nanti akan lebih kompetitif, bisa bersaing, dan bisa dibawa ke tempat tujuan.
Ya Wira, kalau soal adanya pembangunan jalan ini sangat baik sekali ya, masyarakat juga jadi menyambut yang baik. Ini juga jadi konektivitas antar daerah, betul kan Wira? Iya bener banget, konektivitas antar daerah. Tapi juga perlu mungkin sedikit masukan Pak, lagi-lagi ya namanya anak muda Pak ya. Kan kita tentu juga berharap gitu kan, pembangunannya bukan hanya di jalan, tetapi di sektor udara, sektor laut, ini juga dikembangin gitu di sana. Termasuk tiket pesawat yang mungkin ada penyesuaian begitu. Ya masalahnya murah lah ya Pak ya. Ya, Karena sekali semoga lagi di Indonesia Timur itu kan Pak, mohon maaf Pak, tiket ke Singapura aja sama tiket ke Jayapura lebih mahal ke Jayapura ya. Jayapura. Pernah ya? Nggak pernah sih, Emang cuma aku tahu kok melihat doang. perasaan kamu. Saya hanya mewakilkan aja sih Pak Jokowi. Oke. Tapi semoga saja saya yakin lah pemerintahan dari Indonesia Maju ini sudah terus mendengarkan anak-anak muda karena Yes. sekali lagi ketika pembangunan ini bukan hanya dilakukan di darat ya di laut, tetapi juga di udara, ini akan juga meningkatkan sektor ekonominya, Sel. Betul, dan pastinya nanti presiden terpilih ya Prabowo dan Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Jokowi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia tiket murah. Emang penting. Saya berharap highlight itu. ya, Oke. highlight. Pemirsa, Oke. informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan ya di segmen terakhir ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Ya, terima kasih pemirsa Simpo TV masih setia bersama kami di Menyapa Pagi. Terima Gimana, kasih juga Wira? bagi Anda yang mungkin juga pada pagi hari ini udah follow-follow kita di @simpo.tv, baik itu di X, ya TikTok, Instagram, kayak begitu. Ya mungkin pada pagi hari ini udah nontonin kita, udah kepo-kepoin kita. Terima kasih banget ya. Jangan lupa di komen, like, and subscribe ya. Betul. Kita masih punya banyak informasi dari berbagai daerah di tanah air. Seperti yang satu ini pemirsa, ada informasi kriminal di mana Polsek Tambora ini mengungkapkan adanya kasus pencurian bermotor ya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan pengungkapan ini polisi mengamankan puluhan sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual para pelaku. Puluhan sepeda motor hasil curian ini berhasil diungkap jajaran unit reskrim Polsek Tambora di kawasan Jakarta Barat. Pasca dilakukan penggerebekan, barang bukti tersebut kemudian diangkut petugas menggunakan truk ke Mapolsek Tambora untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Tambora Kompol Doni membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat adanya kasus pencurian di wilayahnya. Setelah ditelusuri, akhirnya petugas berhasil mengungkap jaringan curanmor dengan barang bukti 37 motor hasil curian yang belum sempat dijual para pelaku. Diketahui para pelaku melancarkan aksinya di wilayah hukum Jakarta Barat, yakni di kawasan Tambora, Cengkareng, dan Grogol Petamburan. Ya, terima kasih teman-teman media. Kami membenarkan adanya pengungkapan tindak pidana pencurian motor yang TKP-nya di beberapa lokasi di wilayah Tambora, kemudian di wilayah Cengkareng dan Tanjung Duren. Pengungkapan ini diawali oleh laporan dari masyarakat terkait adanya kecurigaan terhadap seseorang yang akan diduga akan melakukan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian disampaikan kepada Piket Reskrim dan ditindaklanjuti oleh Pak Kanit Reskrim beserta jajarannya untuk melakukan pengungkapan. Dalam ungkapan ini berapa sepeda motor Pak yang bisa diamankan? Dalam kegiatan ini, barang bukti kendaraan bermotor yang diamankan oleh unit reskrim jumlahnya ada puluhan, cukup banyak. Nanti secara jelas mungkin bisa didengar pada saat rilis oleh pimpinan. Di kesempatan yang sama, Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Ahmad Wibowo menambahkan, dari hasil pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Puluhan sepeda motor hasil curian ini disembunyikan para pelaku di salah satu rumah di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus ini dan tak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah pelaku yang terafiliasi dengan sindikat tersebut. Sudah kami lakukan penangkapan, sekarang
masih dalam proses pemeriksaan dan pengembangan selanjutnya. Penangkapannya kapan? Penangkapannya kemarin hari Sabtu ya, hari Sabtu kemarin di daerah Kendang, Tambora. Tambora, Jakarta Barat. Berarti masih ada potensi tambahan tersangka, Pak? Ya mudah-mudahan kita masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan lagi. Di sisi lain, salah satu driver ojek online yang sebelumnya kehilangan sepeda motor, Saiful, mengapresiasi keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Dirinya mengaku senang sepeda motornya berhasil ditemukan. Hilangnya di mana ya, Pak? Di TSS, Pak. TSS. Lagi parkir atau gimana? Pak Duri, Pak. Lagi nedu saya, Pak. Lagi nedu. Motor apa, Bang, yang diambil, Bang? Beat putih, Pak. Beat putih. Lagi narik? Iya, udah istirahat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang mana? Nomor berapa? Ini, Pak. Kini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora, di mana motif dan rincian adanya dugaan keterlibatan sindikat besar dalam jaringan tersebut akan disampaikan pada rilis mendatang. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sally, di motornya ada pengamannya nggak sih? Belum ada, Wira. Waduh, Harusnya bagaimana ada nih? ya. Harusnya ada dong ya. Nah, ini yang juga mudah-mudahan juga menjadi catatan ya bagi Anda agar lebih berhati-hati lagi, bukan hanya di wilayah Tambora, tapi di seluruh wilayah Jakarta atau di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan kita menggunakan kunci ganda. Itu penting sekali agar kendaraan Anda tetap aman. Nah, masih terkait informasi kriminal pemirsa, di mana ada kasus perempuan ini yang tenggelam di Kali Mokefart, terus didalami pihak kepolisian Polsek Cengkareng. Dan dari hasil penyelidikan sementara yang ditelusuri ke pihak keluarga, korban diduga mengalami halusinasi berat hingga nekat menceburkan dirinya ke dalam kali. Pernyataan itu disampaikan Kapolsek Cengkareng Kompol Hosoloan Situmorang saat ditemui di Mapolsek Cengkareng, Jakarta Barat. Kompol Hasoloan menjelaskan pihaknya hingga saat ini masih menyelidiki kasus penemuan jasad perempuan berinisial RN yang berusia 30 tahun warga Duri Kosambi yang tewas mengambang di Kali Mokefart, Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Proses identifikasi olah TKP serta mencari keterangan saksi dan pihak keluarga korban juga telah diupayakan oleh petugas. Dari hasil penyelidikan sementara berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diduga mengalami halusinasi berat hingga nekat menceburkan dirinya ke dalam kali. Bahkan sebelumnya korban sempat mengajak sang suami untuk terjun bersama ke dalam kali lantaran mendapatkan serangan astral. Diberitakan sebelumnya seorang wanita ditemukan tewas mengambang di aliran Kali Mokefart, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin lalu. Jasad korban ditemukan warga bersama petugas rescue dari Basarnas, BPBD DKI Jakarta, pemadam kebakaran serta TNI Polri sejauh 1 km lebih dari titik awal korban dikabarkan tenggelam. Tim Sinpo TV melaporkan. Ini ya pentingnya sekali lagi ketika kita sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakan, baik itu secara fisik ataupun secara mental ya, minimal cobalah untuk menceritakan kepada orang yang dipercaya. Betul, begitu, karena biar sedikit lega ya Wira, sedikit agar lega, tidak paling nggak mumet harus di dalam diri sendiri. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini Ya. terjadi lagi seperti itu. Masih tentang banyak informasi yang mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua pemirsa. Ini ada seorang ibu yang menjadi korban penjambretan atau perampasan di wilayah Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dan tas berisi telepon genggam, uang dan emas senilai 4 juta rupiah raib berhasil dirampas pelaku. Detik-detik aksi pelaku penjambretan seorang wanita pejalan kaki di Jalan Haji Sabah, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat terekam CCTV. Dari video ini terlihat korban yang saat itu tengah berjalan kaki dijambret seorang pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Meski korban sempat berteriak dan mengejar pelaku, namun upaya tersebut gagal, di mana pelaku yang mengendarai sepeda motor Matic berplat nomor B4404 BTS ini berhasil kabur. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya dan dapat melarikan diri tanpa diketahui warga sekitar lokasi. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian materi mencapai 4 juta rupiah setelah tas berisi 5 gram emas, telepon genggam, dan uang tunai korban raib dirampas pelaku. Pasca kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Kembangan dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV dengan harapan agar pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Oke Wira, tadi ada seorang ibu juga yang dijambret ya Wira, kasihan juga soalnya emas senilai 4 juta ikut raib diambil oleh pelaku. Dan ini harus hati-hati juga ya buat para pejalan kaki ataupun siapapun yang lagi di luar agar menjaga barang bawaannya. Benar.
Ya, kalau mungkin sekali lagi kita boleh mengingatkan, ayo barang-barang berharganya, gelang, jam tangan, cincin, kalau memang nggak perlu nggak usah dipakai lah ya, Ya, biar betul. tidak mengundang hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini. Dan tadi juga ada berita bagaimana pada akhirnya ada pengendara mobil yang Ya, harus menabrak pengatur separator jalan. sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan seperti itu. Ini sekali lagi mengingatkan kita pada waktu kecelakaan di kilometer 58 58 ya? kemarin, Ya, Sel, gitu betul. loh. Ayo dijaga kondisi kesehatannya. Kalau memang capek jangan dipaksakan untuk beraktivitas Iya. terlebih dahulu. Baiknya istirahat ya Wira untuk melanjutkan perjalanan. Jadi sampai rumah juga dengan aman dan tidak terjadi apa-apa. Baiknya sih pantengin Sinpo TV ya setiap Senin sampai Jumat jam 6 pagi ketemu Betul, kita ya kan. betul. Oke, Ya udah deh Wira. kalau begitu kita pengennya masih nemenin Anda sampai seharian ya, tapi sayangnya waktu juga yang harus memisahkan kita pada pagi Yes. hari ini. Terima kasih sudah menonton Menyapa Pagi Sinpo TV. Betul, Saya Wira Ananta. Saya Sregar, pastinya Anda selalu semangat dan tebar cinta kasih untuk Yes. semuanya. Kami Sampai pamit. jumpa. Sampai jumpa. Selamat pagi.